1, 2, 3, go. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. Good morning, student. How are you today? I hope all of my students have a good condition today. Are you ready to study English today? Okay, good job. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Aku dan ayahku akan memancing besok. Menurut anak-anak, apakah kegiatan dalam kalimat ini sudah terjadi? That's true. Kegiatan dalam kalimat ini masih belum terjadi atau masih dalam sebuah rencana. Jadi, rencana adalah suatu kegiatan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Jadi, kegiatan ini masih baru dalam sebuah rencana atau belum terjadi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang apa itu plan atau rencana. Untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau rencana yang akan datang dalam bahasa Inggris, kita biasanya menggunakan pola kalimat yang biasa kita sebut dengan simple future tense. Pada simple future tense, kita menggunakan dua kata, yaitu kata will dan going to, yang artinya sama, yaitu akan. Kita akan bahas tentang penggunaan kata will dan kata going to. Yang pertama, penggunaan kata going to. Going to digunakan untuk menyatakan bahwa rencana tersebut pasti akan terjadi. Ketika kita menggunakan kata going to, berarti kita akan menggunakan to be atau kata bantu. Yang perlu anak-anak ingat adalah ketika subjeknya itu adalah he, she, dan it, maka memakai to be is. Dan ketika subjeknya itu adalah they, we, you, maka to be-nya adalah are. Dan ketika subjeknya itu adalah I, maka to be-nya itu adalah am. Yang kedua, penggunaan kata will. Will digunakan untuk menyatakan rencana yang belum tentu terjadi atau masih diragukan. Nah, untuk simple future tense, time signalnya sendiri itu adalah kata tomorrow, yang artinya besok. Contohnya adalah tomorrow morning, besok pagi, tomorrow afternoon, besok siang, dan kata this, yang artinya ini. Sebagai contohnya, this afternoon, siang ini, this morning, pagi ini, this evening, sore ini. Yang ketiga, next. Sebagai contohnya, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan kata tonight atau nanti malam. Pada simple future tense, untuk pola kalimat positifnya adalah sebagai berikut, yaitu subject plus will plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Sebagai contohnya, she will go to Jakarta next week. She di sini sebagai subject, kemudian ditambahkan will, dan go di sini adalah sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1, dan next week adalah time signalnya. Pola kalimat positif yang kedua, yaitu subject plus to be plus going to plus verb 1. Sebagai contohnya, she is going to go to Jakarta next week. She di sini sebagai subject dan is di sini sebagai to be, karena subjeknya adalah she. Kemudian kita tambahkan going to, dan go di sini adalah sebagai kata kerja bentuk pertama. Pola kalimat negatif yang pertama yaitu subject plus will not, atau bisa kita singkat dengan kata won't plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Sebagai contohnya, she will not go to Jakarta next week. Nah, untuk kalimat negatif ini tidak jauh berbeda dengan kalimat positif ya anak-anak. Hanya saja kita menambahkan kata not di belakang kata will. Ingat ya, kata not diletakkan setelah kata will. Pola kalimat yang kedua,
subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. Sebagai contohnya, she is not going to go to Jakarta next week. Nah, untuk penggunaan not pada penggunaan to be going to, kata not ini diletakkan setelah to be-nya. Jadi is not. Untuk pola kalimat interrogative sentence atau kalimat tanya, yang pertama, will plus subject plus verb 1. Sebagai contohnya, will she go to Jakarta next week? Nah, kata will diletakkan di bagian paling depan, kemudian diikuti kata kerja yaitu she, dan diikuti kata kerja yaitu go. Pola kalimat yang kedua yaitu to be plus going to plus verb 1. Sebagai contohnya, is she going to go to Jakarta next week? Nah, ketika kita menggunakan to be going to be-nya diletakkan di bagian paling depan, kemudian diikuti kata she sebagai subjeknya, kemudian diikuti going to, kemudian diikuti verb 1-nya yaitu kata go. Ustazah Dia berikan contoh kalimat yang menggunakan pola kalimat to be going to dan pola kalimat yang menggunakan kata will. Untuk contoh kalimat yang pertama yaitu pola kalimat yang menggunakan to be going to. Kalimat positifnya, they are going to play basketball tomorrow. They di sini sebagai subjek dan to be-nya menggunakan to be are karena subjeknya adalah they. Dan play di sini sebagai kata kerja bentuk pertama, dan untuk time signalnya menggunakan kata tomorrow. Untuk kalimat negatifnya, dengan cara kita hanya menambahkan kata not di belakang to be. Nah, to be-nya tadi adalah are, jadi not-nya diletakkan setelah kata are. Jadi kalimatnya menjadi they are not going to play basketball tomorrow. Untuk kalimat tanyanya, yaitu are they going to play basketball tomorrow? Nah, bagian di paling depan ini kita menggunakan kata to be-nya yaitu are, kemudian diikuti subjeknya yaitu they, kemudian diikuti going to, dan diikuti play sebagai kata kerja bentuk pertama. Untuk jawabannya, kalau kita menjawab dengan kata yes, bisa kita jawab dengan kata yes they are. Kalau no, dengan no they are not. Contoh pola kalimat kedua yang menggunakan will. Kalimat positifnya adalah they will play basketball tomorrow. They di sini sebagai subjek, kemudian diikuti will, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu play, dan time signalnya sendiri adalah tomorrow. Untuk kalimat negatifnya cukup dengan menambahkan kata not setelah kata will. Jadi kalimatnya menjadi they will not play basketball tomorrow. Untuk kalimat tanyanya, will they play basketball tomorrow? Nah, kata will diletakkan di bagian paling depan, kemudian diikuti subjeknya yaitu they, dan diikuti verb satunya yaitu play. Untuk jawabannya, ketika yes, kita bisa menjawab dengan yes they will. Kalau no, dengan no they will not. Ustazah Dia berikan contoh dua tipe soal yang berbeda. Tipe soal yang pertama yaitu mengisi titik-titik dengan menggunakan to be, is, am, dan are. Contoh kalimat yang pertama, she bla 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 going to visit grandmother tomorrow morning. Untuk mengisi titik-titiknya ini cukup kita memperhatikan subjeknya yaitu she. Untuk subjek he, she, dan it yaitu to be-nya adalah is. Jadi jawabannya adalah is. Kalimat yang kedua, you bla 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 going to read the magazine. Untuk menjawab soal ini kita perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah you. Untuk subjek you, they, dan we menggunakan to be are. Jadi jawabannya adalah are. Cukup mudah kan anak-anak? Tipe soal yang kedua yaitu pilihan ganda. I bla 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 go to school by bicycle this morning. Kita
kasih jawaban A, B, C, dan D. Untuk jawaban yang A, yaitu not. Untuk penggunaan kata not harus ditulis setelah kata will atau setelah to be, is, am, dan are. Sedangkan di kalimat ini tidak ada kata will dan tidak ada kata to be. Jadi yang A ini adalah salah. Yang C adalah to be am. To be am itu harus diikuti dengan kata going to. Sedangkan di kalimat ini tidak ada kata going to. Jadi yang C ini jelas salah. Untuk yang D, am going. Ini juga salah anak-anak, karena to be going to, yaitu harus diikuti dengan to be, is, am, atau are, dan diikuti dengan kata going to. Sedangkan di sini tidak ada to-nya. Jadi yang D salah. Yang B, ada kata will di sini. Nah, untuk penggunaan kata will diletakkan setelah subjek dan setelah itu diikuti dengan verb 1, yaitu go. Nah, jawaban yang paling benar di sini adalah yang B. Semoga penjelasan Ustazah Dia ini membuat anak-anak lebih paham ya. Apabila tidak paham, bisa anak-anak bertanya langsung